Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 119 ayat 89 sampai 96. Demikianlah bunyinya. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 119 merupakan mazmur yang menekankan pentingnya firman Tuhan untuk dibaca, dipahami, dan dilakukan untuk kehidupan kita di bumi ini. Pada bagian ayat 89 sampai 96, kita belajar hal-hal yang prinsip berkaitan dengan keberadaan firman Tuhan yang menunjukkan kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Melalui firman Tuhan kita menyadari adanya karya providensia Allah, adanya penyertaan Tuhan di tengah kebinasaan dunia, adanya kemampuan kita untuk menikmati hidup yang fana di bumi ini, dan bagaimana Tuhan memberikan kepada setiap orang percaya peringatan-peringatan di dalam hidup di dunia yang dapat saja memberikan kepada kita seperti baik-baik saja, tetapi bisa menuju kepada kebinasaan. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita menelusuri bagian-bagian yang mendasar dan yang mendalam dari Mazmur 119 ayat 89 sampai 96 ini. Mazmur ini di ayat 89 sampai 91 dibuka dengan pernyataan yang agung. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Secara biblika, bagian ini menegaskan bahwa firman Allah tidak tunduk pada waktu, sejarah, atau kekuatan manusia. Firman Tuhan kokoh dan berdaulat sebagaimana pencipta yang menegakkan ciptaan dengan ketetapan yang kekal. Pemazmur mengaitkan kemantapan firman Allah dengan keteraturan ciptaan. Langit, bumi, dan segala sesuatu berdiri karena ketetapan Allah. Ini mengungkapkan teologi providensia Dei, bahwa keberlangsungan dunia dijaga oleh kesetiaan Allah terhadap firman-Nya. Firman Tuhan tidak hanya menjadi wahyu tertulis, tetapi juga prinsip kosmik yang menopang seluruh tatanan semesta. Bagi Matthew Henry, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa di tengah perubahan dunia, hanya firman Tuhan yang tetap sama. Ketika semua hal fana berlalu, firman Tuhan tetap sebagai batu karang yang tidak tergoyahkan. Penghiburan sejati bagi orang-orang percaya bukan berasal dari keadaan dunia, tetapi dari kepastian janji Allah yang kekal. Sebaliknya, kita bisa mengerti bahwa hubungan antara firman Tuhan dan ciptaan menunjukkan bahwa Allah bukan hanya pencipta, tetapi juga pemelihara. Seperti dunia berdiri oleh firman-Nya, demikian pula iman orang percaya ditegakkan oleh janji yang sama. Firman yang kekal menjadi sumber ketenangan di tengah ketidakpastian hidup manusia. Lain halnya apa yang diungkapkan oleh Charles Spurgeon di dalam bukunya The Treasury of David, menyebut ayat 89 sebagai permata dari seluruh Mazmur. Menurut Spurgeon, kalimat firman-Mu teguh tetap di surga berarti firman Allah tidak terpengaruh oleh kebisingan dunia. Spurgeon menulis bahwa surga adalah tempat di mana tidak ada kebohongan, tidak ada perubahan, dan tidak ada korupsi. Di sanalah firman Allah berdiri dengan kemuliaannya. Spurgeon menekankan bahwa keabadian firman Tuhan menunjukkan keagungan Allah yang tidak berubah.
Bagi orang percaya, kesadaran ini meneguhkan keyakinan bahwa iman mereka tidak dibangun di atas emosi atau kebetulan, melainkan di atas fondasi kekal yang telah ditetapkan di surga. Sementara itu, R.C. Sproul melihat bagian ini dari sudut pandang the holiness of God. Baginya, keabadian firman Tuhan mencerminkan kekudusan dan ketetapan moral Allah yang tidak berubah. Sproul menegaskan bahwa hukum moral bukan hasil budaya, melainkan pancaran karakter Allah yang kekal. Ketika pemazmur menyatakan bahwa segala sesuatu itu hamba-Mu, ia menegaskan bahwa seluruh ciptaan tunduk di bawah otoritas ilahi. Dalam kerangka inilah Sproul menyatakan bagaimana hidup di hadapan Allah yang kudus dan berdaulat. Firman Tuhan yang kekal bukan hanya sumber pengetahuan teologis, tetapi dasar etika dan moralitas manusia yang sejati. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat 92 dan 93 menunjukkan dimensi eksistensial dari iman. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Pada bagian ini kita menemukan kesaksian bahwa firman Tuhan menjadi penghiburan di tengah penderitaan. Firman Tuhan yang menjadi makanan jiwa di masa lapar rohani. Dan firman Tuhan bukan hanya sumber doktrin, melainkan kekuatan rohani yang memampukan manusia bertahan dalam penderitaan. Kebenaran Allah tidak hanya bersifat konseptual, tetapi eksistensial, menghidupkan, menghibur, dan memulihkan jiwa yang hancur. Firman Tuhan menjadi bukti bahwa kasih Allah nyata dalam pengalaman manusia yang rapuh. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat 94-95, pemazmur berseru, "Aku ini kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu." Dalam bagian ini kita menemukan dan menyadari adanya doa. Doa yang rendah hati dari seorang hamba Tuhan yang bergantung sepenuhnya pada anugerah Allah. Pernyataan iman yang lembut namun tegas karena dirinya milik Allah. Maka keselamatan pasti dijamin oleh Allah sendiri. Lagi pula, ungkapan ini menunjukkan relasi perjanjian yang intim. Keselamatan lahir dari relasi, bukan usaha manusia. Dalam konteks ayat 95, ketika orang fasik mengintai untuk membinasakan, pemazmur tidak melawan dengan kekuatan, melainkan dengan berpegang pada firman. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, kebergantungan pada firman Tuhan adalah bentuk tertinggi dari iman yang sejati. Dan kita akhirnya membahas bagian ayat 96. Aku telah melihat batas dari segala kesempurnaan, tetapi firman-Mu, perintah-Mu luas sekali. Ini menunjukkan puncak refleksi teologis pemazmur. Segala kesempurnaan manusia bersifat terbatas, tetapi firman Allah tak bertepi. Firman Allah sebagai samudra tak berujung yang tidak dapat dijelajahi oleh pikiran manusia. Ketakterbatasan firman Allah mencerminkan ketakterbatasan Allah itu sendiri. Hanya Dia, Allah, yang sempurna dalam hikmat dan kebenaran. Karena itu Mazmur 119 ayat 89-96 mengajarkan bahwa firman Allah bukan sekedar teks kuno, melainkan realitas ilahi yang hidup, bekerja, dan melampaui batas logika manusia. Firman Allah adalah manifestasi dari kesempurnaan dan kekudusan yang tak terbatas. Karena itu bagaimana saudara dan saya menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan ini? Dalam konteks kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah multikultur dan multi-religion, yang sering terombang-ambing oleh relativisme moral, berita bohong, krisis integritas, maka melalui Mazmur 119 ayat 89-96, kita menerima panggilan profetis bagi kita orang-orang Kristen untuk kembali kepada otoritas firman Allah yang kekal. Firman Tuhan bukan hanya bacaan rohani, tetapi fondasi kehidupan publik. Di dalam dunia pekerjaan, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam bermasyarakat, dalam dunia pendidikan, ekonomi, bisnis, politik, dan pelayanan. Ketika banyak orang menukar kebenaran dengan kepentingan, orang Kristen, saya dan saudara dipanggil untuk meneladani pemazmur, menjadikan firman Tuhan sebagai sukacita, kekuatan, dan pedoman moral yang tak tergoyahkan. Karena itu saudara, mari kita menghidupi spiritualitas firman yang teguh di surga, dengan membangun budaya, kepercayaan, iman yang setia pada kebenaran, adil dalam tindakan,
dan rendah hati di hadapan Allah yang kekal. Kiranya dengan pembelajaran pada hari ini, kita mendapatkan kekuatan baru, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang fana, sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin.